Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azril Agusta Utama Putra dari kelompok 4. Saya Devina Wahyudi, saya dari kelompok 4. Dana Syukrana, saya dari kelompok 4. Raga dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tata kelola pemerintah yang baik dan partisipasi warga negara dalam sistem politik. Yang pertama adalah tata kelola pemerintah yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dengan bersandar kepada stakeholders, pemerintah dan masyarakat, membicarakan masalah yang dihadapi sekaligus merencanakan apa yang dilakukan. Lantas, apa saja unsur dan ciri-ciri tata kelola pemerintah yang baik? Di Indonesia, tata kelola pemerintah merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan Pancasila agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Adapun unsur-unsur tata kelola pemerintah yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik berkaitan dengan struktur yang mencakup antara lain satu, hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Yang kedua, hubungan antara pemerintah dengan organisasi masyarakatan. Tiga, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih politis dan pejabat-pejabat yang diangkat pejabat birokrat. Hubungan antara lembaga pemerintah daerah dengan penduduk, perkotaan, dan pedesaan. Dan yang terakhir, hubungan antara legislatif dan eksekutif, hubungan pemerintah nasional dengan lembaga internasional. Tata kelola pemerintah yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik berikut. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Komunikasi, yakni adanya jaringan multisistem pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Proses penguatan diri sendiri, self-enforcing process, adalah upaya untuk mendirikan pemerintah self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Keseimbangan kekuatan, balance of force, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development, hendaknya bertujuan untuk menciptakan dinamika, kesatuan dan kompleksitas, harmoni dan kerjasama. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Partisipasi warga negara dalam sistem politik, keterlibatan individu maupun kelompok masyarakat dalam kegiatan politik secara tidak langsung, menunaikan hak kebebasan dalam ranah sosial politik. Upaya tersebut sekaligus menjadi sebuah kewajiban sebagai warga negara. Perwujudan hak dan kewajiban memiliki dampak secara tidak langsung terhadap sistem politik di suatu negara. Mengutip buku Pendidikan Pancasila dari Kewarganegaraan kelas 10 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, partisipasi merupakan kegiatan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tujuannya yakni ikut serta dalam keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah. Contoh partisipasi politik di sekolah. Contohnya adalah 1. Pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pencinta alam, PNR, Paskibra, dan sebagainya. 2. Pembuatan anggaran dasar dari anggaran rumah tangga, OSIS, atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti. Contoh partisipasi politik di lingkungan masyarakat. 1. Pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. 2. Forum warga. Contoh partisipasi politik di lingkungan negara. 1. Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. 2. Aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. 3. Pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.